Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siamah MPD. Saya dosen dari Prodi Pendidikan Biologi STKIP Al-Amin Dompu. Pada semester ini saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah media pembelajaran dengan bobot 2 SKS. Nah, adapun pencapaian pembelajarannya yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan arti sumber belajar dan arti media pembelajaran, perbedaan sumber belajar dan media pembelajaran, fungsi dan peran media pembelajaran, ragam media pembelajaran, pengembangan media pembelajaran, evaluasi media pembelajaran, multimedia pembelajaran interaktif, teknik penggunaan media pembelajaran kontekstual berbasis informasi teknologi, model pembelajaran berbasis e-learning, dan perencanaan pembelajaran menggunakan media untuk jenjang MI atau SD. Nah, sedangkan untuk deskripsi mata kuliah media pembelajaran yaitu mata kuliah media pembelajaran ini memperkenalkan konsep dan aplikasi sumber dan media pembelajaran dalam jenjang pendidikan dasar dan diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa untuk senantiasa kreatif dan inovatif dalam penyediaan sumber dan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, itulah beberapa capaian dan deskripsi mata kuliah media pembelajaran. Berikut kita saksikan video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang media pembelajaran. Sebelum kita masuk di materi, saya ingin mencari semangatnya dulu. Kalau saya bilang satu kali tepuk. Kalau saya bilang dua kali tepuk. Kalau saya bilang tiga kali tepuk, jadi tepuknya 3 kali ya. Iya, Bu. Oke, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Saya sudah semangat semua ya, walaupun kita jam terakhir. Nah, sekarang saya akan melanjutkan pembelajaran tentang media pembelajaran. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Di sini ada 3. Yang pertama itu pengertian media pembelajaran menurut Kelp dan Dayton mengemukakan bahwa peran media dalam proses komunikasi adalah sebagai alat pengirim yang mentransmisikan pesan dari pengirim kepada penerima pesan atau penerima. Nah, di sini sebagai contoh media alat atau media pembelajaran kita mengambil contoh HP. Nah, HP di sini bisa mengirim pesan dari pengirim ke penerima. Nah, di sini HP juga kan ada sebagai untuk mengirim pesan dan juga bisa untuk melihat gambar, bisa juga sebagai alat untuk menyebarkan informasi. Terus yang selanjutnya itu media pembelajaran adalah segala peralatan yang digunakan pendidik sebagai perantara untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga sampai kepada orang yang sedang belajar dengan benar dan efektif. Nah, di sini sebagai menjadi proses menjadi pembelajaran itu saya menggunakan PPT. Nah, di sini PPT ini sebagai alat komunikasi atau alat untuk menyampaikan informasi. Jadi tidak hanya kalian kemudian di buku saja, tapi menggunakan alat ini kalian tahu media-media itu apa, media komunikasi atau informasi apa saja yang terkandung di dalam PPT ini.
Di sini media pembelajaran itu saya sebagai menyampaikan informasi, apalagi kalau kita mau mengajar di SD. Di SD kan apabila kita menggunakan media itu alat media pembelajaran contohnya itu gadget. Nah, di dalam gadget itu saya sebagai menyampaikan informasi, di situ juga terdapat gambar-gambar atau informasi yang mengenai materi pembelajaran yang sudah diajarkan oleh guru. Jadi tidak hanya sebagai penyampaian informasi, tapi juga untuk media belajarnya untuk siswa. Terus yang kedua itu untuk memotivasi. Nah, selain itu menyampaikan informasi, media pembelajaran juga atau gadget dan itu sebagai motivasi siswa untuk belajar. Bisa kalau di rumahnya tidak mempunyai gadget, tapi kalau di sekolah itu menggunakan media atau gadget itu otomatis siswa yang tidak punya gadget otomatis akan termotivasi dengan adanya gadget di sekolah. Jadi mereka akan bisa belajar dengan baik atau semangat belajarnya tinggi karena selain mereka bisa menunjukkan, mematikan dan memainkan alat komunikasi itu, jadi mereka bisa belajar juga untuk bagaimana cara menggunakan gadget. Oke, selanjutnya itu juga penggunaan media pembelajaran. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi. Di sini media pembelajaran atau gadget itu sebagai penyedia informasi, dia juga bisa untuk mengirim untuk berkomunikasi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dari pembaca, dari pengirim ke penerima. Terus itu yang kedua itu untuk memotivasi. Nah, di sini dengan adanya media pembelajaran yang kita gunakan di sekolah, otomatis murid di sekolah itu akan termotivasi apabila siswanya itu tidak mempunyai gadget di rumah, tetapi di sekolah menggunakan media gadget. Jadi mereka akan termotivasi belajar, akan serius belajar sehingga bisa mencapai tujuan belajar. Terus yang selanjutnya itu menciptakan aktivitas belajar. Nah, di sini selain sebagai penyedia informasi, media pembelajaran juga untuk menciptakan aktivitas belajar, maksudnya siswa bisa mencari sendiri informasi. Jadi guru tidak hanya untuk menyampaikan informasi melalui media tanya jawab saja dan ceramah, tetapi siswa bisa mencari sendiri informasi yang ada di dalam gadget. Seperti itu. Terus yang selanjutnya fungsi media pembelajaran. Yang pertama mengusap fokus perhatian siswa. Di sini ada tahu nggak? Mengusap fokus perhatian siswa itu seperti apa? Untuk mengusap fokus perhatian siswa. Oke, nggak ada yang tahu? Mengusap fokus perhatian siswa. Misal kalau kita memberikan siswa itu media, contohnya gadget. Jadi perhatian siswa itu akan fokus pada gadget. Walaupun ada temannya yang manggil atau yang soal-soal di samping kan tidak mendengar. Kalau fokusnya hanya untuk gadget, untuk belajar yang ada di dalam gadget. Jadi gadget ini fungsinya untuk memfokuskan perhatian siswa. Yang kedua menggugah emosi dan motivasi siswa. Nah, di sini bagaimana respon siswa ketika kita menggunakan media pembelajaran? Bagaimana respon siswa ketika kita memberikan alat bantu atau media pembelajaran berupa gadget itu? Jadi untuk memotivasi siswa ini, jadi gadget itu selain sebagai untuk media komunikasi, untuk belajar, jadi dia bisa untuk merespon balik umpan siswa seperti itu. Jadi siswa ketika sudah belajar pakai gadget,
Terus yang selanjutnya kalau organisasi materi pembelajaran. Nah di sini dia ditentukan sebagai penyedia materi pembelajaran. Jadi materinya sendiri ada gambarnya sendiri dan tabelnya sendiri. Jadi tidak bercampur. Mau melihat misalnya kalau kita membutuhkan materi ada sendiri. Kalau gambar ada sendiri. Jadi dikotak-kotakan, tidak bercampur. Seperti itu. Terus yang selanjutnya cognitive response system. Nah, kalau sudah menggunakan media gadget ini, otomatis bisa kalau siswanya tidak bisa mengerti fungsi atau bagaimana cara menggunakannya, pasti akan bertanya kepada gurunya atau temannya. Jadi itu untuk mengartikan siswa-siswa yang berbeda. Dan awalnya saya akan bertanya bagaimana cara menggunakan atau cara menggunakan media tersebut. Seperti itu. Yang selanjutnya manfaat media pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran akan menjadi menarik perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. Jadi ketika kita menggunakan media pembelajaran, motivasi siswa dan pusat perhatian siswa akan langsung tertuju pada media pembelajaran yang kita gunakan. Jadi siswa tidak harus mendengarkan hanya mendengarkan dulu, tapi ada media yang mereka lihat untuk bisa menyampaikan informasi secara jelas, walaupun jumlah juga bisa, tapi lebih menarik. Alangkah baiknya lebih menariknya pakai media pembelajaran. Terus yang selanjutnya bahan pembelajaran apa yang jelas maknanya sehingga dapat lebih mudah dipahami. Nah, kalau sudah ada gadget, otomatis materi-materi yang terkandung di dalamnya misalnya kalau ada soal-soal, di situ kan sudah ada jawaban. Jadi siswa tinggal mencari jawaban atau mencari solusi terhadap kesalahan yang mereka miliki, yang mereka terima melalui gurunya. Terus yang selanjutnya metode belajar akan lebih bervariasi. Jadi guru itu tidak hanya menggunakan ceramah dan saja, akan lebih bervariasi. Metodenya dengan menggunakan metode pembelajaran, bisa bermain peran atau mengajak siswanya ke alam, itu kan bisa juga. Selain bisa melanjutkan siswa juga tidak membuat siswanya itu jenuh atau bosan di kelas terus. Jadi harus diajak ke alam, harus bisa melanjutkan siswa juga. Terus yang selanjutnya, siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar seperti mendengarkan supaya. Jadi di gadget ini pula walaupun sebagai penyedia informasi, mereka bisa menonton, bisa mengenai informasi yang ada di dalamnya. Jadi tidak selalu gurunya yang menyampaikan informasi, dan tidak selalu gurunya siswanya mendengarkan dari guru, tapi ada media yang mereka gunakan. Terus yang selanjutnya jenis media pembelajaran. Di sini media visual. Media visual ini hanya mengandalkan. Contohnya seperti apa? Yang bisa dilihat saja. Oke, contohnya itu yang ada. Yang bisa dilihat. Mungkin buku, cetak, elektronik, media yang hanya bisa dilihat.
bisa ada suaranya, ada gambarnya, bisa dilihat, terus ada animasinya. Ini contohnya seperti film. Kan di situ kan sudah ada gerak-geraknya segala macam, jadi sudah lengkap kalau multimedia ini. Terus media raya. Ini semua media nyata yang ada di lingkungan alam. Ini ada pohon, ada budaya kita, dan juga pembelajaran. Jadi tidak ada fokus hanya di kelas saja, tapi di alam juga banyak media pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk membuat siswa untuk belajar. Terus ini jenis media audio. Yang pertama kaset tape recorder atau perekam kaset audio. Ini kan digunakan pada waktu zaman dulu. Ada yang tahu? Itu namanya kaset. Di dalamnya ada turunan pitanya. Itu yang digunakan zaman dulu. Itu sebagai perekam dan juga sebagai alat untuk pemungutan suara. Jadi tidak bisa melihat gambar, hanya mendengarkan suaranya saja. Terus yang kedua kompak bisa ke sini. Di sini kan sudah kita gunakan ya, bisa bikin mereka untuk melihat suara mendengarkan suaranya juga bisa, untuk melihat gambar juga bisa. Terus radio, ada dua itu penyampaian informasinya melalui gelombang suara, hanya didengarkan saja, tanpa bisa dilihat atau dibaca. Terus yang selanjutnya media audio interaktif. Media audio interaktif ini ada bukunya, ada CD-nya, dan juga ada gambar. Jadi sudah semua dari tiga itu. Kalau media interaktif, biasanya ya media interaktif ini ya, yang tadi itu media ada kalau tidak ada bukunya, ada CD-nya, jadi gampang kalau kita menyampaikan informasi pada siswa. Terus yang selanjutnya merupakan media audio. Yang pertama merupakan alat yang sangat murah dan digunakan. Contohnya CD tadi, itu kan sangat murah harganya, di pasaran juga banyak yang dijual. Kita dengan masih saja pasti bisa membelinya karena harganya sangat murah. Terus yang kedua ada gambar dapat digandakan. Nah, CD juga kan isinya kan dapat digandakan, dapat dikopi juga. Jadi tidak hanya orang kaya saja yang memiliki, orang yang membawa juga bisa, karena kan bisa digandakan seperti itu. Terus selanjutnya mereka peristiwa pelajaran, isi pelajaran yang digunakan kemudian. Hari ini kita melihat isi yang di dalamnya tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian kan masih bisa kita gunakan untuk menggunakan pelajaran isi di dalam. Terus selanjutnya mereka menggunakan sendiri sebagai alat diagnosis guna untuk meningkatkan keterampilan membaca, mengaji, dan berpikir. Jadi mereka itu untuk mengingatkan kita kalau kita ada hafalan atau ada materi yang kita sudah lupa itu kita rekam kembali. Jadi untuk menyimpan walaupun kita lupa materinya masih ada. Jadi mengingatkan kita. Terus selanjutnya dalam kolaborasi
ada yang mau menambahkan nggak kesimpulannya? Oke. Menurut saya kesimpulannya adalah media pembelajaran adalah media yang dipakai oleh guru untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyampaian materi. Contoh media seperti audiovisual, dan yang lainnya. Oke, bagus ya kesimpulannya. Oke, saya minta minggu depan kalian membuat sebuah media atau dalam bentuk apapun, mau media cetak atau media dalam seperti kalian bisa untuk minggu depan untuk membuat sebuah media pembelajaran yang nantinya akan digunakan di sekolah dan efektif untuk siswa di sekolah yang bisa memotivasi siswa di sekolah. Oke, siap. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video pembelajaran saya dengan mata kuliah media pembelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.